kawan-kawan Lawyer on the Street, ketemu lagi bersama saya Yudhya Perdana Sikumang dalam channel YouTube saya Lawyer on the Street. Apa kabar nih kawan-kawan Lawyer on the Street dimanapun Anda berada yang sedang menonton channel kita. Pada kesempatan ini di episode ke-6 kita undang tamu inspiratif kita untuk dihadirkan di channel ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu Bang Ardiansah Julur selaku Ketua PWI dan Sekum di HIPMI ya, HIPMI Kabupaten Inhil. Cheers dulu kita Bang. Siap, sambil ngopi biar tak apa kali. Anukan saja dulu. Oke kawan-kawan Lawyer on the Street, ini videonya diambil pagi. Di pagi ini kita kebetulan sedang ngopi di kedai kopi Tungkop punya teman kita juga, di lokasinya di Jalan Trimas 2 ya, Trimas 2. Nanti ini bisa tempat biasa kita ngopi, jadi agak santai, sengaja kita buat kontennya lebih fresh aja biar lebih enjoy gitu. Nah, apa kabarnya dulu Bang Ardiansah Julur? Alhamdulillah sehat Bang Yudi. Ya. Bang Yudi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Segar ya kalau pagi-pagi ini Bang Siap. Yudi ya. Ya, ngopi dulu kita. Siap. Santai. Ini mantap kopinya Bang Yudi. Mantap, di sini memang tempat kopi, salah satu tempat kopi favorit saya karena kopi kita beda ini, tidak yang tradisional, agak-agak Modern sedikit modern ya. sedikit lah gitu kan, sesuai milenial gitu kan. Nah gini Bang, kita mau bahas tentang apa seputar PWI lah. Abang selaku ketua. Siap. Ketua PWI Kabupaten Inhil, lalu juga Sekum ya, Ya. di Himpunan HIPMI, Pengusaha Muda Himpunan Pengusaha Muda Inhil ya, Indonesia. oke. Nah jadi kita akan mengulas kalau khusus untuk PWI ini ada beberapa yang mau saya tanyakan. Pertama mengenai, kemarin pernah dengar cerita aturan baru no SKB Undang-Undang ITE. Oh ya, siap. Ya kan, SKB surat keputusan bersama antara Kementerian Kominfo, Polisian dan Kejaksaan. Nah, saya kemarin di video sebelumnya ada mengulas tentang itu. Jadi di pasal 27 ayat 3 itu untuk khusus delik pencemaran nama baik dan penghinaan di Undang-Undang ITE ada yang diatur dikecualikan. Itu bukan suatu tindak pidana. Nah, ketika itu dilakukan oleh pers. Nah, Abang sudah baca enggak? Sudah Bang. Nah, coba bisa dijelaskan apa maksudnya itu, supaya kawan-kawan Lawyer on the Street tahu yang pemahaman Abang seperti apa dengan SKB itu. Coba disampaikan dulu. Baik, terima kasih Ya. Bang Yudi atas kesempatannya. Jadi mengenai pasal 27 ayat 3 Bang ya. Ya. Sebenarnya jauh sebelum adanya SKB 3 Menteri ini, Ya. sebenarnya sudah ada MOU antara Dewan Pers dengan Polri. Oh gitu. Mengenai bagaimana implementasi ini ketika Ya. banyak teman-teman kita jurnalis yang mungkin tidak bisa terhindarkan harus berurusan dengan undang-undang ini gitu. Ya. Nah, Sangat ini ya, Ya. sangat rentan gitu sangat ya. rentan dan riskan sekali gitu, Ya. apalagi di era sekarang yang ya rata-rata aktivitas kita lebih banyak di sosial media gitu, Betul. untuk berinteraksi gitu kan. Nah, jauh sebelum itu sudah ada MOU ya kan antara Dewan Pers dengan Polri untuk penanganannya. Ya. Ya kan? Artinya ketika ada sengketa pemberitaan, ya kan? Pemberitaan. Ketika ada narasumber atau objek yang memberitakan merasa tidak puas, dan itu diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Nah, tetapi pada kenyataannya juga masih banyak ya kan, masih banyak kasus-kasus yang menimpa rekan-rekan jurnalis Ya. yang akhirnya juga larinya tetap ke pidana gitu. Nah, Wah, ada beberapa kasus yang naik Ada. ke pidana ya, ada gitu. sampai di sidang. Sampai putusan gitu kan. Bahkan ada yang Jadi juga ya. di penjara juga gitu kan, beberapa teman-teman kita di Indonesia. Cuman itu atas Dewan Persnya gimana? Memang betul murni tindak pidana atau gimana pada waktu itu yang Abang ketahui lah case per case-nya? Secara umum ya terkadang kita juga ketika ini sudah larinya ke ranah pidana tentunya sudah sangat kompleks Bang. Ya, kan? ya, Artinya tergantung masing-masing pihak ya kan. Ya. Piawai gitu kan, Ya. piawai dalam bagaimana menafsirkan Ya. pasal-pasal tersebut. Nah, tapi tentunya ini sebuah kabar gembira untuk dunia pers ya kan. Tentunya rekan-rekan pers menyambut baik SKB 3 Menteri ini. Tentunya ini adalah sebuah penegasan gitu ya. Pedoman lah. Ya, dipertegas lagi ya. Kalau dulu hanya dalam sebuah MOU Ya. ya kan antara Dewan Pers dengan Polri,
Nah, hari ini dipertegas lagi, ya kan? Betul. Sebagai pedoman apa? Sebagai pedoman ya. Aparat penegak hukum. Ya, artinya ini benar-benar didorong gitu, Bang. Iya, Ya, betul, betul. ya. Ketika ada sengketa pemberitaan yang mungkin menyangkut pencemaran nama baik, ya kan, ataupun ujaran kebencian, ini diselesaikan melalui mekanisme undang-undang pers gitu, Bang. Ya, jadi kalau kita baca ya di SKB yang khusus 27 ayat 3 kawan-kawan lawyer in the street, itu untuk khusus yang di pers ada dibahas di sini. Jadi disebutkan dalam redaksionalnya untuk pedoman implementasi itu, tafsiran pasalnya untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Jadi dikhususkan, jadi lex spesialisnya atau karena ini undang-undang lebih khusus mengatur jurnalistik, maka yang dipakai adalah Undang-Undang Jurnalistik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Nah, untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers, tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadi di medsos atau internet, maka tetap berlaku Undang-Undang ITE, termasuk pasal 27 ayat 3. Jadi yang bisa menilai itu juga Dewan Pers ya. Ya, benar, gitu, Bang. Bang ya. Jadi begini, Bang, untuk penjabarannya, Ya. artinya kan ada pembedaan tadi kan. Ya. Nah, ketika ini konten yang memang Kerja jurnalistik ya, dengan ini adalah unggahan pribadi kan itu berbeda, Bang. beda. Nah, Tapi yang menilai itu Dewan Pers ya. Dewan Pers. Oke. Nah. Gitu kawan-kawan lawyer in the street. Yang membedakan dia adalah sebuah produk pers adalah dia diterbitkan oleh media pers Media yang pers. berbadan hukum. Oke, Nah. berbadan hukum Ya, ya medianya. dan sesuai dengan Undang-Undang 40 itu, Bang, yang namanya perusahaan pers, pasal 3-nya harus disebutkan perusahaan pers. Perusahaan pers. Ya, khusus dia sifatnya. Oke. Ya, tidak boleh digabung dengan usaha lain. Oke. Nah, itu yang dimaksud. Jadi untuk perusahaan pers misalnya dia punya akta pendirian usahanya, memang khusus PT Pers. itu pers ya, Ya. nggak boleh digabung ke bidang lain ya. Ya, nggak boleh digabung dengan Nah, usaha konstruksi Kalau apa dia gitu. badan hukum, namun dia belum terverifikasi di Dewan Pers, gimana tuh? Sejauh pemahaman kita, Bang, tetap ini akan ditangani oleh Dewan Pers. Dewan Pers ya. Apakah itu hanya berlaku untuk anggota PWI atau di luar yang lainnya gimana? Kalau Undang-Undang Pers, Bang, tentunya ini menyangkut seluruh, Bang, seluruh wartawan. Nah, jadi ada pertanyaan satu nih untuk kawan-kawan lawyer on the street pahami, yang nonton nih khususnya biar tahu. Jadi kalau ada orang diberitakan, namun berita itu rasanya kurang berimbang dan rasanya itu tidak benar, jadi kita masyarakat atau orang yang diberitakan itu apa langkah-langkah yang tepat untuk bisa mempersoalkan ini atau paling tidak mempertanyakan kemana kami mengadu gitu. Misalkan ada berita terkait A misalnya, tidak benar nih, yang memberitakan si B. Ya. Nah, kemana bisa nak kita ke Dewan Pers, gimana prosedurnya gitu? Yang pertama, Bang, sebelum kita ke Dewan Pers, sebenarnya ada yang lebih sederhana, Bang, ya. Ya. Sederhana yang bisa ditempuh oleh orang atau objek atau sumber yang diberitakan, Bang, ya. Yang pertama meminta hak jawab, Bang. Hak jawab. Nah, hak jawab. Jadi dalam kode etik jurnalistik itu, Bang, ada namanya hak jawab. Hak jawab ya. Ya, hak jawab ini adalah hak narasumber atau hak seseorang, ya kan? Dia melakukan pembelaan ataupun memberikan klarifikasi atas terhadap pemberitaan tentang dirinya atau tentang sesuatu yang menyangkut pada dirinya gitu, Bang. Gitu jadi itu wajib, Bang. Itu klarifikasi sifatnya diberitakan kembali begitu ya? Bisa diberitakan kembali, kita meminta kepada media bersangkutan bisa, terus ataupun kita mengirimkan hak jawab. Oh gitu, hak jawab. Apakah di media lain boleh atau media yang itu juga atau gimana tuh? Ya, idealnya dengan media yang bersangkutan, Bang. Oh gitu. Ya. Nah, jadi untuk mengecek pemberitaannya bisa ya ke Dewan Pers, misalnya ke PWI, misalnya berita yang A yang buat si B gitu. Ya, bisa kita konfirmasi apakah ini anggotanya atau gimana. Bisa. Nah, kalau Abang selaku ketua PWI Intil, bisa nggak memberikan teguran kepada orang yang bukan anggota PWI, misalkan organisasi lain, organisasi C misalnya namanya, bisa nggak, ada nggak hal itu? Kalau kita beda organisasi, Bang, itu kita tidak ada punya wewenang, Bang. Tidak ada kewenangan di situ ya. Jadi PWI kita selaku organisasi diamanahkan untuk macam mana menertibkan anggota. Berarti cukup skopnya anggota PWI aja ya. Tapi kalau sudah ke Dewan Pers berhak untuk semua OA-nya ya, organisasi wartawan, organisasi wartawan ya. Oh gitu. Ada enggak kekuatan eksekutorial dari Dewan Pers sendiri untuk bagi wartawan yang bermasalah yang dianggap tidak
melakukan etika jurnalistik, misalkan dibekukan izinnya atau gimana? Seperti apa tuh sanksi-sanksi yang ada tuh di Dewan Pers? Kalau sanksi Bang, kita di PWI juga ada Bang. Ada di Ya, PWI. kalau ini kalau wartawan yang melanggar adalah anggota PWI, maka dia akan disanksi oleh PWI. PWI. Kalau dia nanti misalnya wartawan yang tergabung di AJI, disanksi oleh AJI. Oke. Nah, tentu setiap organisasi kan mempunyai nih. Ya. Selain contoh kita di PWI Bang, selain kita berpatok kepada KEJ, juga Iya. kita di PWI secara internal juga ada. Ada Iya, internalnya ya. ada namanya kode perilaku wartawan. Oh, gitu. Dipertegas lagi dengan aturan-aturan internal PWI Bang. Oke, itu kawan-kawan Lawyer on the Street, biar kawan-kawan yang menonton tahu bahwa etika jurnalistik itu ada, dan tata cara tadi untuk ketika tidak merasa dirugikan atas pemberitaan, kita bisa punya hak jawab. Jadi jangan kemana-mana sampai melapor ini segala macam ya, ngabisin energi kalian. Hak jawab aja, cari wartawan lain atau wartawan itu dipanggil baik-baik. Jangan sampai ada beradu fisik dan mengakibatkan nanti yang lain lagi gitu. Ya. Jadi pesannya begitu Bang ya. Ya, benar Bang. Nah, ini tadi kita dari mengenai pers, dan kita beralih sedikit nih karena Abang juga sekum di HIPMI. HIPMI itu himpunan pengusaha muda ya di Inhil ya. Ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bang. Pengusaha muda Indonesia. Ya. Nah, yang cabang ya di sini ya. Badan Pengurus Cabang. Badan Pengurus Cabang. BPC. Nah, yang saya mau tanyakan itu apa klasifikasi pengusaha yang dimaksud di HIPMI ini? Apa saja kriterianya yang Abang ketahui? Yang bisa tergabung kita jadi member di situ. Member Bang ya. Iya. Yang pasti Bang, syarat penting itu umur harus maksimal 41. Jadi 41 ke bawah secara usia. Secara usia. Ya. Yang Usia namanya pemuda lah ya, ya. muda. Yang namanya Oke. kita pengusaha muda, tentunya kita harus berpatok kepada usia. Oke. Gitu. 41 ke bawah ya. Itu yang paling prinsip. Saya pikir itu saja Bang. Nah, Iya. terkait usaha, apapun usahanya, sekecil apapun, Mm-mm. ya kan, Bisa. boleh bergabung. Bisa bergabung di HIPMI. Kalau di HIPMI ini memang cukup lengkap kita. Lengkap. Hampir semua bidang usaha ada. Ada ya. Mulai dari usaha komoditas, Mikro. bawang goreng, Iya, ya kan, iya. pangkas rambut, Mikro, sampai kecil, usaha yang migas menengah, migas sampai Iya. yang dari kecil sampai yang besar ya. Bang ada. Kita lengkap di Inhil Jadi ini. membuat kayak semacam organisasi itu untuk komunikasi Iya. sama pengusaha ya. Ya, wadah Bang, sesuai Wadah. dengan visi misi HIPMI itu kan bagaimana Iya, kita mendorong anak-anak muda terjun ke dunia usaha. Nah, itu kawan-kawan Lawyer on the Street. Jadi tidak ada klasifikasi kita masuk HIPMI itu harus usahanya ratusan juta rupiah gitu ya. Ya, nah. Labanya gitu, enggak ya. Mau online shop boleh. Online shop boleh. Ya. Reseller pun boleh. Ya, Jadi kan? kalau kawan-kawan mau bergabung gimana caranya tuh? Bisa menghubungi HIPMI Inhil. HIPMI Inhil, kantornya di mana? Kita di Jalan Telaga Biru Bang. Jalan Telaga Biru Nomor di 58. Di mana tuh? Tepatnya di dekat bengkel. Bengkel mobil. Ya, bengkel mobil tuh Bang. Oke, itu kawan-kawan Lawyer on the Street mau bergabung di HIPMI bisa. Yang penting ada usaha sekecil apapun, nggak apa-apa. Yang penting usianya 41 tahun ke bawah ya. Kalau tahun ke bawah. Sampai 18 lah ya. Ya, sampai 18 Bang. Iya, iya. Kalau di bawah nanti anak-anak pula kan, jumlah umur gitu. Ya. Nah, Oke. tapi Bang, kita selain HIPMI Ya. juga kita ada namanya HIPMI PT, HIPMI PT. perguruan tinggi, HIPMI perguruan tinggi. HIPMI perguruan tinggi maksudnya Ini adalah badan otonomi HIPMI yang kita bentuk di Ya. kampus-kampus Bang. di kampus-kampus. Ya. Jadi pengusaha muda di kampus. Ya, perguruan tinggi. Nah, Perguruan tinggi. ya, Jadi dia mahasiswa. mahasiswa. Jadi mahasiswa yang sudah mungkin ada niat pengen jadi pengusaha, Usaha. sudah bisa bergabung di HIPMI PT. Oke, gitu. Itu dari pusat juga ya. Sama Bang. Sama. Ya, sama. Jadi begitu kawan-kawan Lawyer on the Street, kalian pun mahasiswa lagi studi, ada usaha silahkan gabung. Yang paling tidak menambah relasi ya kan. Nambah relasi, Menambah jaringan. saudara, jaringan segala macam. Kita Ilmu. bergaul, menambah wawasan semuanya segala macam. Bisa bertukar pikiran di situ. Jadi harapan Abang nih selaku ketua PWI, tadi kan kita sudah membahas mengenai di kode etik jurnalistik, pers segala macam kan, undang-undang pers kita bahas mengenai undang ITE-nya, itu yang rentan terjadi di wartawan kan. Lalu di HIPMI juga. Nah, pesan Abang untuk ini apa gitu? Terkait juga tadi tentang pers dan HIPMI inilah apa? Jadi terkait PWI Bang, tentunya agenda besar kita Ya, secara nasional maupun juga daerah, khususnya PWI Inhil. Agenda besar kita Bang, bagaimana mendorong keterbukaan informasi publik. Nah, terbuka informasi publik khususnya di Kabupaten Indragiri Kabupaten Hilir. Inhil. Ini yang menjadi agenda besar kita Bang. Agenda besarnya ya. Ya. Jadi kepada
yang menonton ini khususnya pejabat-pejabat, ya kan, pejabat-pejabat administrasi daerah, tolong dipahami lagi undang-undang keterbukaan informasi publik. Yang mana itu informasi publik, yang mana bukan, kalian harus pahami, bapak-bapak, ibu-ibu semua ya. Nah, ini kita harus dukung kerja jurnalistik untuk bisa menjalankan profesionalnya. Dan khusus yang menonton, ini kita membahas ini tidak lain tidak bukan untuk sebagai pengetahuan, edukasi dan segala macam. Nah, bukan ada maksud lain di sini. Nah, begitu Bang ya. Siap Bang Yudi. Nah, jadi untuk khusus HIPMI nih, Abang selaku sekum HIPMI Inhil, apa harapannya kepada milenial atau mahasiswa yang menonton channel kita pada segmen ini? Kasih tahu. Harapannya, ayo kita menjadi wirausaha, ya kan? Karena wirausaha ini sangat mulia Bang, sebenarnya juga Bang ya. Iya. Karena yang pertama ada 3 Bang kemuliaan seorang pengusaha itu ya kan. Yang pertama dia menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Nah, yang kedua untuk orang lain. Yang ketiga memberikan pendapatan asli daerah untuk pemerintah. Biasa, kawan-kawan. Itu 3 kemuliaan yang ada di HIPMI. Ya. Siap Bang Yudi. Paling tidak kan bisa membuka lapangan kerjaan. Ya, kan? ya. Minimal untuk diri sendiri loh Bang. Ada kan nggak pelatihan-pelatihan? Insya Allah ada Bang, kita ada. Ya? Kita ada di diklat juga kewirausahaan. Jadi begitu kawan-kawan lawyer industri, jangan minder, lakukan aja, rebut harimu, lakukan yang terbaik ya Bang ya. Siap Bang Yudi. Nah, HIPMI siap menampung anggota-anggotanya, usaha apapun siap. Tak ada di situ apa semua sama Bang ya. Sama. Oke lah, sukses Bang ya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga sudah bisa ngobrol santai. Tadi Bang Julur lagi ngopi juga di sini. Jadi untuk menutup ini kita tutup juga dengan kopi. Oh, siap, dengan siap kopi kan. Ya. Nah, biar tak apa kali kita kopi. Anukan saja dulu. Coba disampaikan juga Bang. Jangan lupa subscribe support channel ini Lawyer on the Street. Silakan Bang. Oke, untuk seluruh kawan-kawan Lawyer on the Street yang menonton ataupun untuk kawan-kawan dimanapun berada yang menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like and share. Jangan lupa komen-komen terbaiknya. Oke, terima kasih.